Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Hidup dalam Pembentukan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Alkitab katakan manusia itu dijadikannya sempurna. Makanya kitab Kejadian menulis semua yang diciptakan itu dari hari pertama sampai hari yang kelima baik. Sedangkan pada hari yang ke-6 Alkitab katakan sungguh amat baik. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat di dalam karya penciptaan Allah, termasuk Allah menciptakan manusia. Namun Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kehidupan manusia dirusak oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Sehingga yang dilakukannya adalah kecemaran demi kecemaran dan melukai hati Tuhan. Bapak Ibu, karena itu manusia dapat kembali menerima kebahagiaan, manusia bisa kembali menerima kemenangan, kelimpahan, bahkan keselamatan ketika manusia mau diproses, dibentuk Tuhan kembali kepada gambarannya yang mulia. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini kita harus sadari bahwa pembentukan Tuhan itu adalah jalan yang Tuhan pakai supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, hidup di dalam kebenaran, sehingga kebahagiaan, kemenangan, kelimpahan, dan keselamatan menjadi bagian buat kita. Katakan amin. Bapak Ibu keluargaku, jangan pernah bosan dan jangan pernah menolak proses pembentukan Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, pertanyaan buat kita mungkin, apa sebenarnya tujuan Allah membentuk, memproses hidup kita? Bapak Ibu saudara sekalian, ada hal yang esensi ketika Tuhan membentuk hidup kita anak-anaknya. Saya menulis ada beberapa poin penting kenapa Tuhan mau membentuk kita anak-anaknya. Yang pertama, supaya kita kembali kepada Allah. Orang yang jatuh dalam dosa, saudara, sudah jauh dari Allah. Makanya dengan pembentukan Allah, supaya kita disadarkan, hai anakku, kembali kepadaku, kata Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa? Apa tujuan Allah membentuk kita? Supaya kita jadi manusia bagi sesamanya. Mungkin kalimat ini terlalu kasar, saudara. Saya memang manusia. Kenapa dibilang supaya kita kembali menjadi manusia? Bapak Ibu, ada banyak manusia ketika hidup di dalam dosa, dia menjadi serigala bagi sesamanya. Dia menjadi sesuatu yang buas bagi sesamanya. Tidak ada kasih. Yang ada adalah kejahatan demi kejahatan. Sehingga orang tidak mempunyai kasih. Kasihnya menjadi dingin, menjadi tawar. Yang ada adalah saling menyakiti, melukai, bahkan saling membinasakan. Karena itu pembentukan Tuhan yang kedua supaya mengembalikan kita menjadi manusia bagi sesamanya. Artinya kita hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, saudara, apa tujuan pembentukan Tuhan? Yang ketiga, supaya kita bersyukur tentang kehidupan yang kita jalani. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hidupnya selalu mengeluh dan mengeluh. Ada masalah sedikit mengeluh, ada tantangan sedikit mengeluh, ada gesekan sedikit mengeluh, tidak pernah ada rasa syukur di dalam hidupnya. Allah membentuk kita, Allah memproses kita supaya kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Lalu yang keempat, saudara, apa tujuan pembentukan Tuhan? Yang keempat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang melawan kuasa setan.
pada saat kita hidup di dalam dosa, kita menjadi budak dosa, maka dosa menjadi sahabat kita. Iblis setan menjadi sahabat kita. Ketika kita dibentuk, engkau mau membuka hati, dibentuk oleh Allah, maka kita disadarkan kita bukan bersahabat dengan dosa, kita bukan bersahabat dengan si iblis, tapi kita harus menang melawan dosa, menang melawan kuasa si iblis. Alkitab berkata satu kemenangan yang luar biasa ketika Yesus bangkit mengalahkan maut. Alkitab mencatat, hai maut, di manakah sengatmu? Ini sebuah tanda bahwa Yesus Kristus sudah berhasil mengalahkan kuasa si iblis. Demikian juga kita anak-anaknya. Ketika Tuhan bentuk kita, maka kita harus sadar, kita harus kalahkan dosa, kita harus kalahkan si iblis dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kelimpahan. Yang kelima, saudara, yang terakhir, apa tujuan Tuhan membentuk kita? Yang kelima, supaya kita tidak kehilangan hidup kekal. Bapak Ibu, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah jaminan kita menerima hidup yang kekal. Keselamatan hidup kekal tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, dosa demi dosa yang kita kerjakan, itu yang membuat kita tidak layak menerima hidup yang kekal. Keselamatan dari Allah sekali untuk selama-lamanya tidak akan pernah hilang. Tetapi pada saat kita membaktikan diri terhadap dosa, kita menjadi budaknya iblis, maka engkau tidak layak menerima hidup yang kekal. Izinkan Tuhan memproses hidupmu, membentuk hidupmu, sehingga engkau layak menerima hidup yang kekal. Sehingga Alkitab berkata, sabarlah wahai hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu keluargaku, ini adalah 5 hal tujuan yang membuat kita harus kuat, harus tahan dalam pembentukan Tuhan. Setiap gesekan, setiap masalah, setiap tantangan, ingat, di dalamnya ada pembentukan Tuhan, supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Allah. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.